Presiden Jokowi diagendakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRIC pada 22-24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ini menjadi satu langkah diplomasi yang strategis dan akan membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia. BRIC merupakan aliansi 5 negara berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang kini perannya signifikan secara global yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kelimanya mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional. Total pendapatan domestik bruto atau PDB negara BRIC mencapai 22,5 triliun US dollar. Melampaui total PDB G7 yang berada di angka 21,4 triliun US dollar pada tahun yang sama. Telah beredar luas asumsi dan kemungkinan bahwa Indonesia akan bergabung menjadi anggota BRIC. Entah wacana tersebut akan terrealisasi atau tidak, paling tidak partisipasi Jokowi dalam KTT BRIC menunjukkan signifikasi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global. Setidaknya ada 4 keuntungan yang akan didapat Indonesia dengan menghadiri KTT BRIC. 1. Manfaat ekonomi dan investasi negara-negara BRIC, terutama China dan India, telah membuktikan kemampuannya dalam membangun dan mendanai proyek-proyek infrastruktur, tidak hanya di dalam negerinya, tetapi juga di negara-negara mitranya. Infrastruktur merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan tengah berkembang. Dengan memperkuat hubungan dengan BRIC, Indonesia akan memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi di sektor infrastruktur. Selain itu, Indonesia punya peluang menarik investasi yang bisa juga dalam bentuk transfer pengetahuan dari negara-negara BRIC. Ini merupakan momentum yang tepat karena BRIC berdasarkan tindakan kebijakannya atau policy action telah menargetkan untuk berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur digital dan memastikan bahwa kemajuan teknologi terdistribusi secara merata. Indonesia sebagai emerging power tentu merupakan mitra yang menguntungkan bagi BRIC. Di bidang teknologi digital, Indonesia memiliki pasar yang besar dan potensial. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah perusahaan rintisan atau startup paling banyak. Kerjasama Indonesia dan BRIC akan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi keduanya. 2. Memperkuat peran diplomasi Indonesia di forum global. Kehadiran Jokowi di KTT BRIC akan menunjukkan komitmen dan kapabilitas Indonesia dalam berpartisipasi dalam diplomasi global, memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, dan meningkatkan peran Indonesia di forum internasional. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang sukses memimpin G20 pada 2022, Indonesia perlu memanfaatkan partisipasinya dalam KTT BRIC untuk memperkuat posisi dan peran strategisnya. Khusus terkait Asia Tenggara, partisipasi Jokowi dalam KTT BRIC akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Melalui forum ini, Jokowi dapat memperdalam hubungan dengan pemimpin BRIC dan sekaligus mendukung visi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Dalam konteks rivalitas Amerika Serikat-China, hubungan Indonesia yang semakin erat dengan negara-negara BRIC dapat memosisikan Indonesia sebagai penyeimbang dan fasilitator dialog antara dua kubu besar tersebut, salah satunya melalui ASEAN. 3. Memperkuat soft power Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi dan diplomasi. Partisipasi Jokowi dalam KTT BRIC juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan soft power Indonesia di kancah internasional. Soft power adalah upaya diplomasi suatu negara untuk memengaruhi negara lain yang bukan melalui kekuatan, melainkan melalui pendekatan seperti daya tarik budaya. Kehadiran Jokowi dalam KTT ini bisa menjadi medium untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Indonesia, baik dari segi budaya, sejarah maupun potensi ekonominya kepada dunia. Dengan membagikan pengalaman dan pencapaian Indonesia dalam menangani berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia bisa menunjukkan dirinya sebagai contoh positif bagi negara-negara berkembang lainnya.
4. Menghindari perangkap polarisasi Amerika Serikat-China. Di tengah rivalitas dan polarisasi dua kubu kekuatan besar Amerika Serikat-China, Indonesia harus mencegah dirinya terperangkap dalam pilihan binar. Partisipasi dalam organisasi seperti BRIC bukan berarti Indonesia harus mengesampingkan hubungan dengan pihak lainnya. Sebaliknya, keikutsertaan ini dapat memberikan manfaat strategis dan memperluas jaringan diplomasi. Dengan mengaplikasikan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis dan realistis, Indonesia bisa menjaga dan memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak untuk kepentingan nasionalnya, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip etik dan nilai-nilai yang dianutnya. Ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pilar diplomasi Indonesia. Dengan memilih untuk tidak bergabung dalam satu blok kekuatan pun, Indonesia dapat menjaga fleksibilitas dan kemandiriannya dalam merespon dinamika global yang cepat berubah. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari hubungan dengan kedua blok kekuatan itu, memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan China sekaligus memperdalam hubungan pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat. Jika sebelumnya Indonesia mungkin terlalu fokus pada prinsip-prinsip idealis seperti menjaga hubungan erat dengan negara G7, pendekatan yang mungkin membatasi peluang Indonesia untuk mengoptimalkan kepentingan nasionalnya, pendekatan terhadap BRIC diharapkan akan lebih bermanfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dan pengaruhnya di panggung global. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berani mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memajukan kepentingan nasional, bahkan jika itu berarti harus bermain dalam permainan politik yang lebih kompleks dan berpotensi kontroversial. Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi aktor global yang lebih berpengaruh dan berdaya saing. Kesediaan Indonesia untuk memanfaatkan KTT BRIC sebagai sarana untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasionalnya adalah langkah yang berani dan pragmatis. Namun penggunaan kekuasaan dan pengaruh harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Untuk itu, Indonesia harus terus membangun kapasitasnya dan memperkuat diplomasi multilateralnya, serta memastikan bahwa tindakannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa ini.